sekarang ada istilah yang sedang populer tuh namanya marketing langit. Nah, marketing langit itu yang dimaksud salah satunya adalah berbagi. Karena ternyata berbagi itu kita ingin memantaskan diri bahwa usaha kita tuh punya nilai kebermanfaatan yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahad. Saya di sini menjabat sebagai CEO atau Chief Executive Officer di Flasco Kids. Flasco Kids ini bisnis yang bergerak di bidang fashion dan buku anak. Flasco Kids ini sebenarnya dulu kita sebenarnya tidak berniat ingin bangun bisnis ini. Cuman memang waktu itu kita butuh perlengkapan untuk anak kita, dan kemudian kita coba cari. Setelah didapatkan, kemudian akhirnya kita istilahnya social movement gitu ya, ngasih testimoni. Dari testimoni tersebut malah banyak orang yang akhirnya mau nitip, dan dari sana akhirnya ya udahlah kita coba untuk jualin gitu. Jadi mungkin kalau dalam bahasa sekarang bisa dikatakan sebagai dropshipper. Mungkin kata kuncinya untuk memulai bisnis ini, modal tidak selamanya adalah materi. Ya, tidak selamanya berhubungan dengan finansial. Modal bahkan bisa bermula dari apa yang kita punya gitu. Kita punya bisa bercerita, ya berceritakanlah gitu. Dan ini yang terjadi di kami. Kami hanya bercerita apa yang telah kami pakai, ya sebuah produk yang telah kita pakai, dan itu ternyata berdampak gitu. Dan selama jadi dropshipper kan otomatis kita akad yang dipakai itu bisa jadi akad istilahnya tuh salam atau salaf ya. Jadi si customer bayar dulu, kemudian kita transferkan ke supplier, kemudian supplier kirimkan barang ke customer atas nama kita gitu. Dan akhirnya kita sama sekali nggak ngeluarin modal dalam sisi finansialnya gitu. Pada dasarnya kan hidup kita tuh ibadah ya. Artinya sekalipun misalkan dulu termasuk profesi saya, kemudian profesi istri juga beda dengan saat ini ya. Tapi pada dasarnya ya semuanya juga ibadah. Kita berpindah gitu ya, berpindah dari jihad yang satu ke jihad yang lain. Nah, di sini juga sama, bisnis kita ini kita niatkan sebagai ibadah. Kita berjihad dari sisi ekonomi, kita ingin bantu dari sisi ekonomi, di mana setiap produk yang kita jual itu harus punya nilai manfaat dari segi edukasinya juga iya, segi ekonomi apalagi gitu ya. Baik itu halnya yang wajib ya, entah itu berupa zakat ataupun berupa charity yang lain, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Jadi memang pengusaha itu mestinya berbagi sih. Artinya kalau sekarang ada istilah yang sedang populer tuh namanya marketing langit. Nah, marketing langit itu yang dimaksud salah satunya adalah berbagi. Karena ternyata berbagi itu kita ingin memantaskan diri bahwa usaha kita tuh punya nilai kebermanfaatan yang lebih. Dan dari kebermanfaatan yang lebih itu mudah-mudahan orang-orang yang akhirnya dapatkan manfaat, entah itu orang ataupun lembaga, itu menjadi sarana agar doa-doanya itu bisa tembus ke langit gitu, dan secara tidak langsung punya feedback positif bagi kita. Sekalipun memang pada prinsipnya kita tidak meniatkan bahwa sedekah yang kita berikan itu tujuannya untuk agar bisnis kita menjadi lebih tumbuh. Kita tidak niatkan seperti itu. Tapi kalaupun toh itu ternyata membuat kita bertumbuh, itu sebagai bonusnya aja gitu. Tapi pada dasarnya ya kita berbisnis itu ya tujuannya untuk beribadah, mencari ridha Allah gitu. Memang ritmenya sih itu kalau berbicara rata-rata ya. Artinya ada kadang satu bulan yang naik banget, kemudian ada yang turun banget gitu. Seiring dengan kalau bisnis fashion kan biasa menjelang Ramadan, kemudian Lebaran, kemudian setelah Lebaran itu mulai turun lagi, Desember penurunan, Januari naik lagi gitu. Untuk zakat di awal itu kita biasa mengeluarkan dua kurang lebih ya. Jadi ada zakat penghasilan, ada zakat perniagaan. Ya, jadi itu kita keluarkan setelah dapat laporan keuangan, kita keluarkan 2,5%-nya untuk zakat perniagaan iya, penghasilan iya. Sebelumnya sih kita memang pernah belajar berkaitan dengan zakat, meskipun memang
pada prakteknya masih belum kebayang gitu. Nah kalau sekarang kan, oh ternyata memang ada beda antara zakat perniagaan, peternakan, kemudian zakat ada zakat penghasilan yang dulu mungkin kayaknya belum, ini kan kontemporer juga ya penghasilan ya, dan dipelajari ternyata oh ya emang wajib untuk mengeluarkan itu. Yang pertama sih kami pribadi di sini di Flasokit sangat welcome untuk semua lembaga ya. Kita sampai detik ini beberapa lembaga kita pernah kerjasama, kemudian untuk kemarin sih memang kita melihat bahwa Berdaya Foundation ini terdiri dari kaum milenial ya, artinya sejalan dengan kami di sini, timnya juga tim milenial. Tapi sih itu ya, artinya saya punya teman juga yang dulu pernah di Berdaya dan melihat track recordnya juga bagus, dan itu menjadi apa istilahnya referensi bagi kami untuk ya sebisa mungkin kita harus kerjasama dengan Berdaya Foundation gitu. Karena juga memang program-programnya bagus gitu ya, kemudian juga evidence based gitu ya, berdasarkan data, juga tadi ya terdiri dari teman-teman milenial yang ya kita mesti support juga gitu, ketika generasi muda bisa terjun ke dunia sosial. Kalau mungkin di tempat yang lain ada yang lebih meminat terjun di dunia lain mungkin ya, dunia politik kah atau dunia yang bahkan tidak dalam tanda kutip ya masih kurang bermanfaat katakanlah kayak gitu ya. Ya ini karena muda ya, akhirnya kita harus support lebih dibandingkan yang tua, generasi kolonial. Untuk Berdaya Foundation pertama semangat terus ya, terus menularkan kebaikan, terus menularkan manfaat, terus mengembangkan sayap, menjaring UMKM, pengusaha-pengusaha ya, kemudian menjaring mustahik yang perlu bantuan, dan sukses selalu untuk Berdaya Foundation.